Dulunya beliau itu seorang saudagar yang kaya raya, kemudian menjauhi keduniawian, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang menegangkan karena gini. Oh, masih naik lagi? Masih naik dikit. Wah, perjuangan lagi. Sini tuh banyak kayak santri berbaju putih, bersorban putih. Dan dia pun samping menyebarkan agamanya. Maka yang hidup bila mengingat mati adalah ibadah. Banyak pelajaran termasuk disuruh tawakal, istighfar, dan memperbanyak nilai-nilai ibadah. Ya, bersama saya sudah ada Bapak Didi. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat di sini dan sesepuh yang mengetahui sejarah tentang makam Syekh Hasan Ghazali. Bapak Didi, boleh diceritakan tentang sejarah makam Syekh Hasan Ghazali ini? Beliau ini sebenarnya siapa, Pak? Terima kasih. Sedikit tentang Syekh Hasan. Itu kedatangan beliau ini kurang lebih abad 13. Berdasarkan sebuah batu bata atau prasasti yang kami temukan, sayangnya prasastinya hilang. Itu ada angka tahun 1267. Berkisaran tahun itulah beliau Syekh Hasan ini ada di Rejenu. Dalam rangka apa beliau saat itu, Pak? Ini menurut cerita kakek saya itu dulunya beliau itu seorang saudagar yang kaya raya. Beliau kemudian istilahnya uzlah, menjauhi keduniawian untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari tempat yang paling sepi. Waktu itu Rejenu itu masih berwujud hutan belantara. Di sana beliau bersama pengikutnya atau namanya santri-santrinya. Kalau bahasa Jawa santri. Di sana beliau bermukim di sana, bahkan membuat sebuah sumur. Tapi lama-kelamaan sumur itu Ditutup? Iya, ditutup. Karena ada 1-2 orang ke sana itu mengatakan bahwa sumur ini sangat bertuah. Bahkan ada yang bicara orang mati kalau minum air itu bisa hidup kembali. Lah beliau khawatir ini akan membuat kegaduhan ke masyarakat. Sirik, Iya, sirik. Sirikan itu akhirnya sumur tersebut ditutup. Tidak lama kemudian, untuk mencukupi kebutuhan air di wilayah sana sebelahnya timbul mata air yang oleh orang sekarang disebut mata air tiga rasa. Dulu saya menganggap itu ada sebuah cerita yang fiksi, tapi setelah kita menata tempat tersebut, kami menemukan juga batu bata yang melengkung bekas sumur. Oh, berarti cerita ini bukan hanya ngoyo-woro, tapi mungkin memang suatu kenyataan yang pernah ada di sana. Bukan hanya fiktif ya. Itu sedikit itu, Mbak. Tapi Pak, menurut masyarakat setempat di sini tentang makam Syekh Hasan Ghazali itu, apa yang dirasakan masyarakat di sini atas makam itu? Yang pertama, yang kedua, apa yang diketahui masyarakat yang sudah menjadi rahasia umum di daerah sini tentang karomahnya
keberadaan makam tersebut gitu? Kami sebagai pengurus sebenarnya kalau kami mengatakan ini berdoa untuk ini seolah-olah kami menjual. Jadi yang penting kami sebagai pengurus mengarahkan mereka yang datang kalau sudah ziarah, mintalah tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah berhasil atau tidak tergantung beliau yang ada di sana, seperti itu. Berarti kalau ada kesaksian itu benar-benar dari mereka sendiri. Betul, ya katanya ada yang dari datang ke situ bisa membuka pintu rezeki, ada juga yang bisa mendapatkan kekuatan untuk keilmuannya, terus ada juga yang apa ya, jodoh ada juga nggak ya Pak ya? Ada juga Ada yang juga ya. itu. Tapi kita memberikan pengarahan memang tolong kembalikan kepada Allah itu saja. Iya. Keturunannya beliau Sampai sendiri. sekarang Beliau kami orang belum- mana aslinya? belum tahu keturunannya. Menurut cerita ini tahun 25-an 1925 kakek saya 1925. ketemuan ada tamu 3 orang yang berface atau berwajah Timur Tengah, bahasanya juga bahasa Arab, mencari makam leluhurnya. Oleh kakek saya diantar karena beliau kakek saya juga ingat bahwa di tengah hutan itu ada makam yang belum diketahui asal usulnya, cuma warga menyebutnya itu makam Mbah Sandeli. Biasanya menjadi tempat orang bersyukur ketika mau melakukan panen kopi. Oh ya, karena di sini banyak pengrajin kopi. Ya, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, tapi kami tidak tahu kebenarannya bahwa beliau termasuk pembawa kopi di Indonesia. Oh, berarti disinyalir bukan asli Indonesia ya Bukan, beliau ini. menurut tadi 3 orang tamu yang mencari makam tadi, setelah ketemu makam tersebut diantar oleh kakek saya, beliau mengambil tanah dari Jungkok di Bau, kemudian membaca takbir, betul ini makam leluhur saya yang bernama Syekh Hasan Sazali. Baik, nanti mungkin kita akan telisik lebih jauh ya Pak soal asal usul beliau, dan benar-benar bisa menjadi informasi yang penting gitu untuk Bapak dan juga untuk warga masyarakat di sini. Terima kasih banyak Bapak, dan terima kasih juga sudah diizinkan untuk berziarah ke sana. Ya, terima kasih. Kita sekarang akan menuju ke makam Syekh Hasan Sazali, dan kita akan diantar oleh rombongan ojek ini namanya geng motor Gunung Muria. Kita akan menuju ke makam Syekh Hasan Sazali. Aku ikut yang mana? Ini? Oke. Akhirnya sampai juga. Perjalanan yang menegangkan karena gini, bukan gini lagi gini. Alhamdulillah, makasih ya Pak Ali. Sudah sampai di lokasi, wilayahnya masuk wilayah pemakaman, tapi makamnya masih harus jalan kaki lagi 200 meter. Jadi ojeknya nggak bisa nganter ke atas, kita harus jalan kaki. Benar-benar perjuangan ini kita menuju Gunung Muria. Ada misteri apa yang akan kita ungkap nanti ya? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah melalui perjuangan akhirnya kita sampai juga di ini namanya apa? Puncak Gunung Muria. Ini Pejenu.
Rajenu itu nama daerahnya, Nama lokasinya dari lokasinya, makamnya. tapi Untuk Mas- desanya ini Desa Japan sudah. Desa Japan dan Gunung Muria ya. Kawasan Gunung Kawasan Muria. Gunung Belakangnya Gunung Muria ya. Belakangnya Gunung Muria. Ini ada Mas Windy. Windy adalah warga Warga setempat yang ikut menceritakan tentang sejarah tempat ini, dan ini adalah Bapak Zaki yang mengantarkan kami sampai di tempat ini. Ya, pertama Bapak Zaki dulu. Bapak, tadi kan kita datang ke Bapak untuk minta diantar ke sini. Nah, menurut Bapak kan tadi tempat ini memang tempat yang sakral, tapi Bapak sendiri kenapa kok tidak mau menjelaskan secara langsung, malah mengantar kami ke Pak Didi? Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari sesepuh, yaitu Pak Didi. Beliau kebetulan adalah pamannya ya Bapak ya. Gimana Pak? Untuk menceritakan itu kan ada yang lebih tua. Jadi yang lebih afdolnya itu yang lebih tua aja. Jadi misalkan kita tahu pun misalkan ada yang lebih tua, lebih afdolnya kan yang punya kawasan yang lebih tua biar yang menceritakan. Kita kan cuma mengantarkan aja Iya, di sini. iya. Tapi Bapak sendiri punya banyak pengalaman untuk mengantar tamu ke sini ya? Ya kadang terkadang ya sering juga sih. Cuma kebetulan aja tadi kan pas mampir aja, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi sedikit aja cerita yang Bapak ketahui tentang karomah tempat ini itu apa Pak? Ya sini tuh Jenuh itu kalau menurut saya tempat orang resenu. Orang resenu itu curah hati, mencurahkan hati. Tempat yang kan adem gini kan, sepi, enak untuk menata hati kan gitu. Ya tadi juga arahan dari Pak Zaki bahwa untuk menuju ke sini harus sowan dulu, izin dulu ke sesepuh yaitu Pak Didi. Ada satu lagi. Biasanya kalau orang yang belum punya keturunan, itu entah suami atau istri salah satunya ke sini, tirakat namanya. Itu insya Allah nanti ada momongan insya Allah. Pulang Ya, dari sini pulang ada- dari sini insya Allah. Entah berapa hari, pokoknya yang penting sini ikhlas, tidak ada niatan apa-apa, istilahnya ridho sama Allah, Jadi pasti ada. banyak kisah yang berhasil setelah Iya. melakukan tirakat di sini Iya ya. betul. Yang masalah anak, Iya. terus masalah penyakit bisa Penyakit, sembuh. iya. Kalau yang jodoh ada cerita Oh nggak? kalau jodoh belum belum ada. Ada cerita. Yang penting kan tujuan utama tetap Allah. Jangan meminta kepada lokasi sini atau pohon-pohon yang ada di sini, tetap satu Allah gitu aja. Ya oke. Baik Panglima, kita masuk sambil Panglima ceritakan yang terlihat. Kalau saya dilihat di sini tuh banyak kayak santri berbaju putih, bersorban putih, tapi rata-rata di sini serba putih ya. Dari harimau putih, gajah putih, angsa Ada gajah putih. juga ya? Jadi saya lihat itu harimau putih, angsa putih, gajah putih, kera putih, siluman ular putih, dan banyak orang berjubah putih, bersorban, dan banyak santri gitu terlihat di sini. Kayak banyak suara terdengar saya kayak suara orang bertasbih dengan suara orang Zikir. mengucap 2 kalimat syahadat gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi terdengar suara itu gitu, seperti Apa pernah- terngiang-ngiang di telinga saya gitu. Apa pernah ada kesaksian dari pengunjung? Apa yang Kalau terlihat oleh sebenarnya Panglima? kesaksiannya banyak, Bu. Tapi mereka rata-rata diam. Tak mau Ya, menyampaikan. namanya ya. Tapi Apa pernah yang dengar tidak- nggak yang disampaikan Panglima tuh ada orang lain yang melihat juga? Nah ini saya kayak ada terbesit lagi tadi di batin saya tuh kayak di sini ada satu tanaman yang itu jarang sekali ditemukan, tapi kalau ditemukan tuh berarti bertuah orang yang menemukan. Itu kalau bunga mawarnya bunga mawar hitam, kalau anggreknya anggrek hitam. Wow, kayak lagu mawar hitam. Di sini ada tumbuh tapi jarang sekali ditemukan. Ayo kita Yuk naik ke kita atas. naik ya. Kita ziarah dulu. Di sebelah mana tempat makamnya Pas? Di atas sana Oh masih naik lagi? masih naik dikit. Wah perjuangan lagi. Bismillah. Oh, Sama Minggu. ini hari Minggu berarti. Minggu, ya. Rame. Ini suasana di tengah hutan yang teduh. Terus Listrik tidak masuk Mbak sini. oh gitu. Ya, ini pakai tenaga surya. Begitu udah gelap nggak bisa terlihat kiri kanan lagi. Terlihat tapi sementara pakai tenaga surya. Paling jam 1 malam sudah gelap gulita sih. Iya iya iya.
Ya, Sobat Mata Langit, bersama saya sudah ada Bapak Sutaryo. Beliau adalah penjaga dari makam Syekh Hasan Zazali ini. Iya. Bapak izin boleh diceritakan tentang sejarah dari beliau ini? Iya, bisa. Gimana Pak? Ya, Syekh Zazali adalah aulia dari Arab. Insya Allah tepatnya dari Yaman. Tahun 1921 Masehi itu ada musafir dari Arab yang beliau itu 4 orang, dan beliau mencari leluhurnya gitu, katanya mencari leluhurnya ke Indonesia. Setelah itu bertemu sama Mbah Kiai Nasir Anis Piji, dan beliau punya menantu namanya Mbah Kiai Ahmad Rozi dari Japan. Nah, kebetulan Mbah Kiai Nasir Anis mengatakan bahwa lor wetane Mulya ana makam jenenge Syekh Zazali gitu. Setelah itu Mbah Kiai Ahmad Rozi diutus untuk mengantar tamu musafir berempat tadi sini. Setelah sampai sini takbir 3 kali, lalu beliau tuh membawa tanah dari Arab, dicocokkan sama tanah di sini, baunya sama. Terus beliau meyakini bahwa ini adalah leluhur saya yang memang saya cari-cari selama ini. Ya, carinya sampai Jawa Timur, Jawa Barat, ternyata ketemunya di sini. Waktu meratakan tanah bawah itu ada teman yang menemukan batu yang ada tahunnya 1267 Masehi. Berarti kalau dibanding dengan Mbah Sunan Muria masih jauh kan terpautnya. Kalau Mbah Sunan Muria tahun 1400 berapa gitu. Iya, berarti ini di atasnya ya. Terus gimana Pak? Terus mulai ditemukan musafir dari Arab tadi, terus dikenal sama masyarakat, semakin dikenal. Dan itu tahun berapa Pak waktu musafir itu datang kemari? Yaitu 1200. 921 Masehi. Dia datang ibaratnya keluarganya lah gitu ya. Mencari leluhurnya. Itu termasuk. Tapi yang Bapak ketahui sendiri, ada keturunan yang beliau nggak di sini? Keturunan almarhum? Maaf, itu tidak tahu saya. Nggak tahu ya. Tapi termasuk murid-muridnya itu banyak yang di sini. Murid-muridnya? Ada yang masih ada yang gitu sampai saat ini? Sampai sini, sampai sekarang ya tidak ada, cuman batu-batuan itu makam-makamnya yang. Oh, makam-makam muridnya. Beliau dulu kemari memang bertempat tinggal di sini gitu Pak, di atas bukit ini? Iya. Atau sedang hidup dalam di sini memang? perjalanan? Mungkin ya itu termasuk riadohnya Syekh Hasan Zazali untuk takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari keduniaan. Gitu. Kalau gitu kita ziarah aja bagaimana Pak? Boleh, ayo. Oke, kita boleh diantar Pak ziarah ke dalam? Atau kita Ya, kita mendoakan. Pak Zaki sama Mas ini ikut nggak? Gimana tadi? Rabbana Mana Pak, boleh nih? Sini. Kepalanya di mana Pak? Kepalanya? Ini kepalanya sini. Sini aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqai wa su'il qada'i wa samatatil a'da'i. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum min alfin minal malaikati murdifin.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasadan. Allahumma arinal haqqa min ila khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin Allahumma amin. Duduk di sini, izin dulu Pak. Pak, kita mau mengadakan komunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Panglima menarik makhluknya ke dalam dan mediator. Nanti Bapak bisa komunikasi langsung, bertanya-tanya ya Pak. Izin Pak. Kita izin Pak Didi. Pak Didi. Oh iya. A'udzubillah syaitanir bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya makhluk sedang bersikir. Tadi Panglima bilang di sini terlihat makhluk-makhluk ini tak kasat mata sedang bersikir. Banyak santri katanya. Secara goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Banyak istighfar. Bagaimana perjalanan sampai ke tempat ini? Ya, alhamdulillah berdasar petunjuk Allah, saya ditemui dengan saudara baru yang memberi petunjuk saya sampai kepada tempat ini. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Dan pada perjalanan tadi kemari yang di setengah perjalanan saya merasakan seperti ada rasa kesedihan, serasa mau mengeluarkan air mata begitu. Itu spontan terjadi di batin saya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tertuntun sampai sini. Iya. Sama-sama perjalanan melalui perairan. Apa sing dimaksud? Sama-sama melalui perairan. Apa ya? Sama-sama datang dari perairan, itu maksudnya. Apa hubungan? Kau pun datang dari perairan, melalui perairan, menyeberangi perairan. Menyeberangi perairan. Dari lautan datangnya. Dari Yaman. Dari Timur Tengah. Ya, dari Timur Tengah. Bodoh karo jenengan. Kalau Panglima asli Aceh Pak. Kau pun harus melewati perairan. Iya. Iya, dari perairan Sumatera beliau sekarang menetap di Jawa. Terus gimana Ki? Apa yang kalian ingin ambil dari perjalanannya? Ya, justru itu kami ingin mengetahui. Apa yang ingin diketahui? Yang pertama saya ingin mengetahui beliau apakah ada keturunannya di sini. Yang pertama Ki. Yang kedua, apakah beliau adalah salah satu penyebar agama Islam di daerah sini dahulunya, karena beliau sangat tua, tahun 1200 ya. 1200. Dan kenapa saya disuruh ke tempat ini? Apa kaitannya dengan Panglima itu? Apakah kenapa saya disuruh kemari? Jenengan akan mendapatkan yang lebih jelas, yaitu di air di Gorosong. Jadi di sana akan ada yang menjelaskan. Tapi kalau tentang sosok beliau sendiri yang Syekh Hasan Zazali, bagaimana Ki? Bismillah. Berawal menyeberangi sebuah lautan, menyeberangi sebuah selat untuk berdagang. Oh, awalnya beliau berdagang.
datang ke Indonesia juga sebagai pedagang. Ya memang penyebaran Islam adalah pedagang. Terus Dagang gimana? Gujarat dia dari Timur Tengah. Di Aceh juga begitu. yang sangat sugih, Kaya raya, saudagar berarti. tidak kekurangan satu apapun. Yang dijual apa itu? Bahan pokok atau apa? Akeh salah satu peninggalan yang kopi Oh, kopi. ada jadi saat Kopinya dibawa Tulisannya dari masih ada Timur bukan? Tengah. Oh, dibawa dari Timur Tengah kopinya. Oh iya iya betul, ada di sini banyak, ada masih ada beberapa pohon yang istilahnya itu kopi Kopi Arab. Bibitnya dari sana. Arabica. Oh, makanya namanya Arabica. Iya, Karena dari bibitnya Arab. dari memang sana. kopinya enak banget itu. Oh ya? Iya, iya. Ada juga. Berarti beliau bawa bibit dari sana atau gimana Ki dulu Ki? Enggak ceritanya. Termasuk memang katanya orang sepuh-sepuh duluan itu memang Syekh Hasan Jazali adalah penanam kopi pertama kali di Di wilayah ini. ini. Oke, betul berarti ya. Terus coba ini kopinya. Terus gimana? ketika awal ia tidak di sini Di mana? masih berdagang dan dia pun sambil menyebarkan agamanya Sambil berdagang kopi. karena pada kala itu manusia yang masih akeh sing nyembahi macam-macam. Belum beragama Islam saat itu ya. Ada yang nyembah pohon besar, ada yang menyembah lain-lain. Batu juga ya. Cing. Ada dalam pelajaran sejarah itu memang yang zaman dulu ya. Terus gimana cara? Dia mencoba merubah keyakinan, tapi tidak dengan pemaksaan. Sadaran Caranya bagaimana? lewat dagang-dagang itu mungkin ya. Iya. Jadi yo diajari ngaji. Ajar ngaji anak-anak. Setelah ngaji yo iki Kasih hadiah. ku jajannya. Dikasih apa? Uang? Cing Gitu ya ceritanya. Kejajanan. dermawan. Orangnya dermawan. Maka itu semakin lama dia meninggalkan semua keduniawian sampailah ke tempat ini. Itu kan tempatnya pasti susah menjangkau tempat ini. Dia rela berkorban. Bayangkan Tom, Ya. tidur kala itu tak ada apa-apa. Gak ada fasilitas. Kita aja tidak ada fasilitasnya menuju ke sini perjuangan apalagi dulu ya. Masih hutan belantara. Kok susah payahnya beliau berjuangnya. Nyampe di sininya naik apa dulu kalau kendaraannya belum ada? Kan nggak ada ojek zaman dulu. Zaman biyenyo ora ono ojek dong. Lalu sampai di tempat yang tinggi ini bagaimana cara beliau? Beliau yang Naik kuda. sambil berdakwah ke tempat satu, tempat lain, hingga terakhir di tempat ini. Jadi artinya tidak ditempuh dalam satu waktu. Berhenti. Ya, itu. Tetap sambil menyebarkan agamanya, mengajak manusia mengenal Gusti Allah. Diajak
sholat gitu ya, diajak berzikir, ngaji. Makanya sampai saat ini masih ada acara yang hataman. Ada taman di sini. Ada masih. Benar. Kalau mau apa itu buka luar itu ada acara Bukan luhur hataman. itu apa? Ya, ganti luar ini. Oh, Kelambu. kelambu. Oh. Kelambunya ini diganti setiap hari, setiap apa? Berapa bulan sekali atau berapa tahun Setahun sekali, mulai sekali. setiap tanggal 5 Suro Iya, itu diganti. dilaksanakan taman ya setiap Iya, iya. tahun sekali itu. Terus gimana yang? Kau boleh tahu nggak nama yang siapa? Beliau zikir terus ya. Diam, aku tidak bisa lama-lama Jadi, mengikuti keduniawian. tapi yang boleh tahu namanya nggak? Yang ini pengikutnya beliau ya. Yang kalian kenal seperti Tasawuf. Pesan buat Bapak di sini, pesan apa gitu? Buat tempat ini. Nanti ada yang sampaikan lain. Ada yang lain nanti yang nyampaikan. yang memberikan pesan. Ya udah namanya aja deh yang boleh enggak yang? Nggak boleh. Nggak boleh tahu Nggak nama. boleh kasih tahu. Waalaikumsalam. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya dalam kesujudan. Masya Allah, amin. Pesannya rendahkan dirimu serendah-rendahnya dalam kesujudan. Kita suruh sujud. Oke Pak, kita akan melanjutkan komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halaik? Bahasa Arab. Bapak paham bahasa Arab kan? Kaifah. Bagaimana tingkahmu? Tapi ya cuman dikit-dikit saya tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan kembali. Iya. Tidak ada yang bisa sembunyi. Iya. Semua yang hidup, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, semua yang bernyawa akan kembali. Tidak ada yang bisa menghalangi perjalanan apa yang dihitung dalam sebuah perhitungan, yaitu langkah. Sama ketika kau ingin beribadah sebagai laki-laki, akan dihitung langkah kakinya. Sejauh mana kau melangkah untuk beribadah kepada Allah. Dari rumahmu sampai ke tempat ibadahmu, kakimu takkan sia-sia. Karena setiap langkahnya itu mengandung nilai ibadah. Dan kau ketahui tempat ini sangat tinggi, bukan untuk kau datangi. Ya betul. Apa yang kau pelajari dari hikmah sebuah ketinggian di muka bumi ini? Ketinggian adalah tempat yang sejuk, yang nyaman, yang tenang, yang sangat dekat dengan langit. Makin tinggi makin sejuk. Dan ya apa ya, dibilang sebuah perbukitan memang rata-rata dari zaman Nabi dulu pun nabi-nabi kita juga mendapat rahmat dan hidayah itu dari atas ketinggian atas bukit. Ketinggian bukan sebuah jabatan. Nilai tertinggi dalam hidup adalah tahta tertinggi dari manusia adalah apa? Yaitu rasa syukur. Ya. Siapa yang bersyukur atas apapun, maka itulah tingkatan tertinggi seseorang.
Rasa syukur. Karena jika manusia tidak punya rasa syukur di dalam dirinya, maka dia jauh dari rahmat Allah. Selalu saja kekurangan. Maka jika dia selalu bersyukur dalam keadaan kelelahan, kesusahan, kesendirian, dia tetap bersyukur karena dia yakin bahwa ada Allah bersamanya. Karena Allah yang memberikan setiap keadaan pada setiap makhluknya. Kenapa kau terpanggil ke tempat ini bersama saudara-saudaramu agar kau meninggikan rasa syukurmu dibandingkan rasa kesombonganmu. Kenapa? Karena duniawi itu akan menyesatkanmu. Kedudukan tertinggi bukanlah sebuah jabatan sebagai pimpinan dari sebuah negara ataupun kelompok, tetapi jabatan tertinggi adalah jadilah pemimpin bagi jiwamu sendiri, agar jiwamu terarah, langkahmu terarah, karena raga kitalah yang akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Sekecil apapun akan ada perhitungannya. Ya. Maka utamakan jadilah pemimpin bagi dirimu dulu sebelum menjadi pemimpin di tempat lain, karena jiwamu menempati ragamu untuk memimpin ragamu agar tidak salah dalam langkahnya. Karena bila kita mengingat bahwa hidup itu tidak ada yang abadi, semua akan kembali kepadanya. Berat menjadi pemimpin. Kenapa? Membawa diri kita saja sulit untuk mempertanggungjawabkan, apalagi membawa banyak orang untuk dipertanggungjawabkan. Maka aku lepas duniawi ini agar aku bisa memimpin diriku. Ibu siapa ya namanya? Ini Syekh, laki-laki Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri karena Bapak yang menjaga tempat ini, Syekh. Kulo niki hanya makhluk ciptaane Gusti Allah. Sama karena Allah telah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Asmanipun kulo bisa dikatakan adalah Rahman. Syekh Rahman. Saya biasa saja. Dipanggilnya apa, Kiai? Kalau di kalangan, kadang manusia itu bisa Rahman, bisa Rahman. Mbak Rahman ya panggilnya. Boleh, Mbak Yai. Monggo. Mbak Yai Rahman. Aku iki biasa saja. Aku tidak sanggup menggelar kiai Oh gitu. karena berat tuntunannya. Aku ingin menjadi murid saja yang selalu belajar. Jadi Mbak Rahman ini muridnya. Bukan itu, aku paham maksudnya. Coba Panglima jelasin biar Bapaknya paham. Bapaknya masih bingung. Seseorang yang selalu menganggap dirinya seorang murid, dia akan terus belajar untuk hidup dan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Tapi kalau seorang udah menganggap dirinya guru, dia merasa sudah mengetahui semuanya gitu. Padahal hakikatnya manusia adalah kita terus harus belajar. Karena kehidupan ini terus berkembang. Iya, iya. Dan itulah kenapa
supaya terhindar dari kesombongan. Jadi kembali kepada rendah diri. Iya, saya Rendah paham hati. yang dimaksud Mbak Roman. Saya paham. Maka kenapa kedudukan makam ini tinggi? Supaya kalian merasakan Apa hikmahnya dari perlambang ketinggian makam ini tinggi? untuk mencapai sebuah ketinggian itu memerlukan suatu Perjuangan. tekad dan keyakinan serta perbuatan, kesabaran dan ketabahan. Ya, ini makam yang paling tinggi yang pernah saya datangi. Kalau tidak meliputi itu, tidak akan sampai ke puncak. Jika kau lelah, beristirahatlah, maka lanjutkan perjalanan. Bukan berarti mundur, karena hidup terus berjalan dan dimulai dari anak tangga dulu. Roman Nun Sewu, Cek. makam ingkang sak bawahipun musola niku makamipun sinten nggih? Memang ada di bawah musola ada makam, ya. tapi nggak diketahui makam siapa. Ya, kurang begitu jelas gitu. Karena di sini banyak santri-santri yang mengabdi. Ya. Karena beliau membawa ilmu. Bagaimana cara dia berdakwah? Diawali dengan hablum minanas, yaitu bersedekah. Hartanya digunakan untuk bersedekah Dibagi-bagi ke anak-anak. sebagai pengikat dan rasa syukur kepada Allah. Kenapa dia datang ke tempat ini? Semua atas takdir Allah dan atas petunjuknya dan atas ridho Allah sampai ke tempat ini. Langkah kakinya itu dituntun oleh Allah sampai ke tempat ini. Hadrul Maut, Yaman. Dari Yaman. Ya, beliau berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Selama berapa lama beliau menyebarkan agama Islam di sini? Lama. Sebelum akhirnya beliau Siapa wafat. saja murid-murid beliau yang ibaratnya tuh dikenal di sini? Salah satunya. Ada yang juga dikenal wali Allah di sini. Murid beliau. Siapa? Sunan Muria. Saya Habis Salam. Contoh. Benar. Ya, Siapa lagi Pak yang Bapak ketahui? saya Ali Murtado. Ya. Saya Sughazali. Banyak. Jadi hartanya adalah ilmu, bukan lagi emas dan permata, bukan lagi uang dinarnya, tetapi ilmulah yang menjadi harta beliau yang dibawa sampai di akhirat nanti. Terbukti syafaatnya dirasakan Ya. oleh penduduk di kaki bukit ini. Iya, jadi banyak yang dagang ya sepanjang Iya, iya. perjalanan kemari, melayani orang yang ziarah. Termasuk ojek itu bisa Ojek, menikmati. dagang, iya betul. Berat melepaskan dunia dan harta untuk suatu ibadah. Ya, Kenapa? Karena banyak yang tidak merelakan di antara mereka yang bersembunyi di balik dunia ini untuk menyesatkan hamba-hamba Allah. Tetapi beliau bertekad bulat ya. untuk meniti jalannya dalam ketenangan, bertafakur di tempat ini, beribadah di tempat ini. Kalau dia mau bersedekah, dia turun gunung. Karena di sini nggak banyak anak-anak. Tak ada kehidupan. Beliau siapa yang menemani di sini pada saat itu? Ada. Apakah beliau berkeluarga di sini? Tidak. Apakah punya istri? Tidak di sini. Oh, di Yaman. Keluarganya tidak di sini. Itulah
sungguh-sungguh mengabdikan jiwa dan raganya untuk mensiarkan agama. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Kenapa dia beranikan diri melepas dunia? Karena dia menganggap bersyukur dia mempunyai harta yang banyak. Manusia itu dikatakan cukup ketika dia mempunyai perbekalan jangka waktu panjang. Itu adalah sudah lebih dari cukup. Bukan berarti dia bisa makan di siang hari, tetapi malam hari dia tidak tahu makan apa. Tetapi dia mempunyai banyak bahan untuk berbulan-bulan. Semua yang kau miliki bukanlah milikmu sendiri. Karena apa-apa yang kau miliki di muka bumi ini hanyalah titipan semata. Itulah nilai tertinggi seseorang. Kesadaranmu Rasa keikhlasan. dari rasa keikhlasan itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang hidup bila mengingat mati adalah ibadah. Tetapi yang hidup memaksakan kematian di atas dirinya sendiri adalah dosa. Lihatlah sulitnya perjalanan ini. Mungkin sulit. Semakin tinggi, semakin berbahaya. Iya betul. Tetapi semakin tinggi, semakin mudah untuk melihat. Izin Mbah mau nanya, apa hubungannya Syekh Hasan Ghazali ini dengan mata air tiga rasa itu? Air adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi beserta isinya itu milik Allah. Ketika suatu tempat dihuni oleh seorang manusia yang bertakwa, maka disitulah Allah melimpahkan banyak rahmat dan keberkahan dari setiap permohonan dalam doanya untuk tetap hidup. Karena setiap makhluk hidup membutuhkan air. Sumber Maka diberikanlah oleh Allah mata air itu. Atas apa? Doa yang dipanjatkan olehnya. Dan diberikan petunjuk oleh Allah. Inilah air kehidupan. Itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih Mbah Roman. Monggo. Ini apa pesannya untuk Pak Sutaryo. Pak Sutaryo? Iya, iya. Pak Daryo, Iya. hidup itu bukan sekedar bernafas, tetapi hidup itu adalah sebuah ketakwaan. Kembali kepada keimanan kita, sampaikan kebenaran dan juga jauhkan dari bermalas-malasan. Karena hidup itu bukan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk sebuah perjuangan, memperjuangkan keimanan dan berdakwah. Itu saja. Monggo. Terima kasih Mbah Roman. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Ya. Jagalah tempat ini secara alam. Biarkan seperti ini adanya. Ya, dipikir
agar tidak Oke. menjadi duniawi. Ini nggak pernah direnovasi dari dulu seperti ini. Ya dikit-dikit cuman. Nggak dirubah. Kemegahan hanya akan mendapat sebuah kelalaian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan mendapatkan informasi tentang sejarah dan juga keteladanan yang dicontohkan oleh Syekh Hasan Zazali ini ya Pak. Nah Pak Sutaryo, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit dan ikut syuting dengan komunikasi langsung? Ya, bisa di sini menjaga makam Syekh Hasan Zazali semakin kenceng, semakin semangat, Alhamdulillah ya. dan semakin merendahkan diri, jangan sampai Ada kesombongan. gitu. Harus rendah hati, tawadhu ya Pak ya. Dan termasuk banyak pelajaran. Nah, contohnya termasuk disuruh tawakal tadi kan ya. Memperbanyak istighfar. Iya betul. Dan memperbanyak nilai-nilai ibadah. Setiap langkah harus berniat yang bagus, yang baik untuk berniat untuk beribadah gitu kan. Jadi Bapak makin semangat untuk merawat tempat ini ya Pak ya. Dan semua itu adalah niat ta'zim sama Syekh Hasan Zazali, niat ta'zim kepada aulia ilah. Biar dapat berkahnya ya Pak ya. Semoga mendapat berkahnya dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, hikmah yang didapat dari makam waliullah Syekh Hasan Zazali ini adalah tentang pentingnya kita sebagai manusia menanamkan rasa syukur yang sangat mendalam di dalam batin kita agar kita tidak kufur nikmat. Karena beliau yang saudagar kaya saja gitu, hartanya tuh dibagi-bagikan Sedekahkan kepada masyarakat gitu. Beliau nggak takut kehilangan harta dunianya gitu demi bersedekah di jalan Allah gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, harus merendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, jangan merasa dirimu tinggi, karena jabatan tertinggi itu adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya seperti itu. Jadi ini sangat pelajaran yang sangat berharga bagi saya, bahwasanya intinya daripada kesemua cerita tadi adalah hilangkan rasa sombong di hati kita, rendahkan hati kita, perbanyaklah bersedekah kepada rasa syukur. Allah, perbanyaklah tanam rasa syukur dalam diri, jadilah pemimpin untuk jiwa kita sendiri. Itu yang paling penting. Orang yang bermanfaat ya bagi orang lain juga. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.